Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nelayan di Kutai Timur nekat melaut meski musim gelombang tinggi demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baliho caleg marak dipasang di sejumlah kawasan di Samarinda. Ratusan anak dari berbagai sekolah dasar di Samarinda mengikuti seleksi polisi cilik angkatan kedua tahun 2023. Polresta Samarinda. Siap. Murid-murid sekolah dasar dari berbagai sekolah inilah yang mengikuti seleksi polisi cilik di Polresta Samarinda Rabu siang. Hingga pelaksanaan seleksi 400 anak yang mendaftarkan diri. Mulai dari sekarang. Nantinya dari 400 anak ini akan diseleksi 70 anak dan 45 diantaranya dipilih menjadi polisi cilik angkatan kedua. Sedangkan sisanya jadi cadangan jika ada peserta yang mundurkan diri. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan tujuan seleksi polisi cilik ini menyongsong generasi emas tahun 2045 mendatang. Seleksi polisi cilik Polresta Samarinda tahun 2023. Jadi dari animo yang sampai hari ini atau yang tadi sudah masuk di dalam daftar kita yang akan mengikuti seleksi ada 400 orang, yang mana dari 400 orang ini akan kita seleksi dan akan kita pilih atau kita ambil 45 orang. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana kita mulai membentuk karakter adik-adik kita atau anak-anak kita ini sebagai calon pemimpin masa depan. Yang mana nanti pada tahun 2045 sebagaimana tujuan Bapak Presiden menuju Indonesia emas itu, ya adik-adik kita inilah yang akan kita harapkan menggantikan kita sebagai para pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Polisi cilik yang lolos angkatan kedua akan mengikuti pelatihan dan bimbingan selama 2 tahun hingga mendapatkan sertifikat dari Polresta Samarinda. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kasat Lantas beserta seluruh. Pendataan petani melalui sensus pertanian 2023 di Kabupaten Berau berlangsung hingga 31 Juli 2023. Di minggu pertama Juli 2023 sudah 65% penduduk Berau yang disensus. Angka tersebut masih belum lengkap karena proses pendataan masih berlangsung. Jadi, ya, masih lama. Meski datanya belum secara keseluruhan diterima, namun data sementara menyebut sektor pertanian peminatnya makin minim. Itu karena banyak petani yang beralih ke sektor tambang, pariwisata, dan UMKM. BPS juga belum mendapatkan data rinci potensi kelompok muda yang menggeluti sektor pertanian dan perkebunan. Ya, secara umum yang namanya pertanian ini kan bergerak ya, artinya mungkin yang kemarin berusaha pertanian tapi sekarang mungkin sudah beralih ke sektor lainnya. Apalagi di sini kan juga potensi terkait dengan pertambangan dan pariwisata serta terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Berau ini. Kalau masalah generasi milenial ya memang mungkin nanti dari hasil pantauan lapangan memang terjadi ada sedikit pergerakan, tapi nanti informasi pastinya kita tunggu hasil ST ini selengkapnya setelah memang pendataan lapangan benar-benar tuntas kita laksanakan di lapangan dan pengolahan datanya serta sampai dengan level penyajian yang bisa kita laksanakan.
Hasil sensus pertanian ini akan diketahui secara keseluruhan di awal tahun 2024. Nantinya data ini akan diumumkan secara terbuka dan diharapkan bisa dijadikan patokan pemerintah saat membuat kebijakan untuk kesejahteraan petani. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai makanan khas Kutai Timur inilah yang meramaikan Festival Pangan Lokal Kutim 2023 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintahan. Makanan yang diperlombakan umumnya diolah dari bahan bukan beras. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau KPHP Beni Hermawan menyatakan, terdapat 18 kelompok penggerak PKK yang turut ambil bagian di lomba tersebut. Target KPHP adalah membangkitkan gairah masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bukan dari beras. Dari Dinas Ketahanan Pangan, saya berharap bukan hanya sebatas lomba-lomba saja, tapi diterapkan ke masing-masing keluarga. Karena ini amanat dari Undang-Undang 18 bahwa kita merubah pola makan yang tadinya makan nasi dan disisipi, sekarang ini disisipi ya, setidaknya seminggu sekali kita makan singkong, ubi, pisang dan lain-lain. Ketua Penggerak PKK Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah menyatakan, lomba ini bagian dari upaya untuk membantu pemerintah menyosialisasikan program mengurangi konsumsi beras dan diganti dengan pisang, ubi kayu, dan lain-lain yang memiliki karbohidrat tinggi. Festival pangan lokal ini ya memang program pemerintah untuk mensosialisasikan diversifikasi. Kalau dulu orang makan, kalau nggak makan beras, nasi nggak kenyang. Nah sekarang dirubah, makan non beras, karbohidratnya diganti dengan yang lainnya, karbohidrat yang lain. Contohnya tadi pisang, singkong, keladi, itu menjadi pengganti daripada beras. Pemenang lomba tingkat kabupaten dipromosikan mewakili Kutai Timur pada lomba serupa di tingkat provinsi bulan Agustus mendatang. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.